Shalom, selamat sore jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu di RTM, Renungan Tengah Minggu. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita. Apapun yang kita alami, kita tanggalkan dulu sejenak. Biar kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab dengan perkataan syukur itu kita ada ketenangan, kita bisa melewati segala sesuatunya bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih saat ini. Kalau kami ini ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu. Kami percaya sore malam hari ini Tuhan melawat kami semua. Jemaat-Mu yang ada di rumah, malam hari ini Tuhan lawat. Berikan kekuatan yang baru, memperkatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk RTM Tengah Minggu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu. Katakan jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari kita katakan dari awal lagi jemaat Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, katakan dengan sungguh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu. Kami naikkan syukur kami. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Engkau berfirman bagi kami semua. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, sehingga kami tidak tersesat. Haleluya. Kami sembah. Hiaralabashikana ralabashe. Hiaralabatakana masikana maralabaralabo. Hianaralaba yaralabashe. Haleluya. Tuhan, Kau ajaib, maha besar, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita katakan sekali lagi. Ku kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur, ku ibadah RTM. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menyiapkan hati kami Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Tengah Minggu. Kita bersyukur kalau kita dikasih kesempatan untuk kita boleh beribadah, boleh bersekutu. Walaupun dengan ibadah online-nya, saudara-saudara, masih Tuhan perhitungkan setiap jerih payah kita, setiap pengagungan kita, penyembahan kita. Yaitu saudara-saudara, makanya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk saudara-saudara, kita akan mulai dalam acara renungan ini. Kita buka Alkitabnya di dalam kitab Yakobus 3 ayat 1-5. Bisa dibacakan Pak Budi? Siap. Yakobus 3 ayat 1-5. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan
oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Oke, Amin. terima kasih Pak Budi. Nah, di sini di ayat 1 dikatakan, dalam Yakobus 3 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin di sini suatu kayaknya sedikit larangan ya untuk menjadi guru atau menggurui. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut lagi untuk menjadi guru. Kenapa? Karena kita mengajarkan hal-hal yang benar. Kita mengajarkan hal-hal yang membawa orang ke dalam kehidupan yang benar. Enggak seperti guru-guru yang mungkin yang kayak minggu kemarin ya, Ibu Awi yang bawakan firman Tuhan untuk berjudul bahwa pengajaran yang sesat. Nah, jadi guru-guru yang mengajarkan pengajaran yang sesat, kayaknya itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Itu yang dihakimi nanti oleh Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari jangan takut untuk menjadi guru. Karena kita mengajarkan hal-hal yang benar. Jadi makanya kita kalau umpamanya kita mengajarkan hal-hal yang benar, kita akan diberikan kemudahan, diberikan berkat. Tuhan akan memperhitungkan setiap apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Di ayat yang kedua dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna. Kalau orang bersalah, itu mungkin bisa aja ya. Karena mulut ini dikatakan di ayat 3 tuh tidak seperti kuda tuh ada kakangnya. Tapi mulut ini tidak ada yang mengekang mulut kita ini. Jadi makanya setiap perkataan kita terkadang keluar dengan emosi kita, dari hati kita. Makanya saudara-saudara, kalau kita berkata-kata, kalau kita ngomong, mesti hati-hati sekali. Karena dari mulut kita, dari lidah kita, yang keluar itu bisa menyakitkan orang, bisa membangkitkan orang, bisa juga memuji Tuhan, bahkan bisa juga mengutuk orang. Makanya saudara-saudara, hati-hati dengan mulut kita. Jadi saudara-saudara, karena lidah kita juga bisa memuji Tuhan. Dengan lidah kita juga bisa menghina orang. Dengan lidah kita juga bisa mengutuk orang. Makanya saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Bilangan 13 ya, cerita dari Kaleb dan Yosua. Kalau Kaleb dan Yosua dan 10 pengintai-pengintai itu, dari 10 pengintai-pengintai ini dia melaporkan bahwa yang menjebloskan bahwa orang-orang di sana itu orang-orang waktu dia mengintai tanah Kanaan, orang-orang di sana itu orang kuat-kuat, orang-orang raksasa, kota-kotanya berkubu. Kita tidak akan mungkin mengalahkannya. Tetapi waktu Kaleb dan Yosua datang, dia melaporkan bahwa ayo kita maju, kita akan menang. Jadi saudara-saudara, setiap perkataan kita, setiap omongan kita, mari mulai hari ini kita memperkatakan kata-kata omongan yang membangkitkan, yang membawa damai, yang membawa orang ke dalam kehidupan yang kekal. Terkadang kehidupan kita, saudara-saudara, mungkin dengan kita ngomong karena nggak ada kerjaan, ngomong ke sana ke sini,
Nah disitulah kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang tidak enak. Ada perkataan-perkataan yang mungkin bisa orang bisa sakit hati. Ngomongin orang. Nah di situ hati-hati saudara-saudara. Makanya daripada kita ngomongin orang, ngomongin yang tidak benar, mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Karena hati kita ini adalah perbendaharaan. Mari kita saudara-saudara, kita baca di dalam Matius 12 ayat 35. Pak Budi bisa dibacakan? Matius 12 ayat 35. Ayat 35. Matius 12 ayat ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Oke. Nah, di sini di Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Makanya saudara-saudara, akar dari mulut kita, akar dari perkataan kita, akar dari omongan kita, itu berasal dari hati. Makanya kalau hati kita diisi dengan hal-hal yang kurang baik, maka akan keluar hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau kita isi dengan ya hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang dengan firman Tuhan, yang keluar itu adalah hal-hal yang baik. Dikatakan di sini adalah hati ini adalah perbendaharaan. Dikatakan di sini adalah hati ini adalah perbendaharaan setiap omongan yang keluar dari mulut kita. Jadi mulut kita ini adalah yang keluar adalah perkataan adalah buah. Dari hati kita ada perbendaharaan, yang keluar adalah buah. Dari akarnya dari hati kita. Makanya kita isi hati kita ini dengan hal-hal yang baik. Coba kalau kita ingat waktu kita mungkin dilanda asmara ya, waktu kita jatuh cinta, perkataan kepada pasangan kita itu bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang kasar, tetapi rayuan-rayuan yang baik, rayuan-rayuan yang wah kayaknya. Karena dari hati kita ini, dia hanya melihat seseorang yang baik, seseorang yang cantik, seseorang yang ganteng. Tetapi kalau lagi kesal, mungkin saudara-saudara pernah ya kesal. Tanpa dipikir juga, itu mulut langsung keluar dengan kata-kata yang kesal, dengan kata-kata yang kotor. Mungkin spontan, kayaknya langsung keluar kata-kata yang wah kebun binatang segala macam keluar semua. Karena kesal. Tetapi kalau kita ingat bahwa setiap omongan kita ini akan dihakimi, akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita baca lagi di Amsal 18 ayat 21, Pak Budi bisa? Amsal 18 ayat 21. Amsal 12 ayat 21. Ya, ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan apa, Pak Budi? Memakan buahnya. Memakan buahnya. Jadi hati-hati sekali saudara-saudara. Setiap perkataan kita ini, setiap kita menggemakannya, setiap kita menjerukannya, jangan sampai bikin orang jadi kesal, bikin orang jadi kepahitan. Makanya saudara-saudara, sekarang kita belajar
kita boleh memberikan setiap perkataan yang membangun, perkataan yang bisa mengajak orang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mungkin tadi di Yakobus 3 ayat 1 itu, jangan takut menjadi guru, jangan takut memperkatakan hal-hal apa. Tetapi kalau kita, perbendaharaan kita baik, perbendaharaan hati kita baik, yang keluar adalah perkataan yang baik. Maka saudara-saudara, mungkin kita harus mengisi hati kita ini dengan hal-hal yang baik. Maka akan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang baik. Dengan apa kita mengisi hati kita? Kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan yang harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena yang keluar dari mulut berasal dari perbendaharaan hati kita. Makanya hati kita, ayo kita isi perbendaharaan hati kita ini dengan hal-hal yang baik. Maka kita akan mengeluarkan, menyuarakan, mengumandangkan hal-hal yang baik. Amin, saudara-saudara. Amin. Makanya kita sekarang, yuk kita mulai belajar untuk mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Terima kasih. Inilah renungan kita hari ini. Biar semua apapun yang saya bicarakan biar menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara pasti diberkati Tuhan. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan penuh dengan ucapan syukur. Amin. Mari sebelum kita tutup dengan doa, kita katakan, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini, buat firman-Mu yang selalu menguatkan kami semua Bapa. Bila setiap perkataan kami Bapa yang keluar dari perbendaharaan hati kami, Tuhan yang mengurapi setiap pendarahan hati kami, supaya hati kami, perbendaharaan hati kami ini Bapa, itu berasal daripada Tuhan. Bila Tuhan, perbendaharaan kami boleh diisi dengan hal-hal yang baik. Dan ketika kami mengatakan, kami bicara, kami ngomong, keluar setiap perkataan-perkataan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa, di rumah-rumah. Bila mereka juga Tuhan dapat belajar untuk memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun bagi keluarga dan semua orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan yang berkati kami semuanya Bapa, dan kiranya Tuhan memberkati kami semua sepanjang hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini, karena dalam acara RTM ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.